Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang akan membahas tentang pelajaran agama Islam kelas 2 SD dengan standar kompetensi mengenal Asmaul Husna dan kompetensi dasarnya mengartikan 5 dari Asmaul Husna. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita ini dengan bersama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut beberapa nama Allah dan artinya. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, Asmaul Husna berasal dari dua kata bahasa Arab. Al-Asma artinya nama-nama dan Al-Husna artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Asmaul Husna ada 99. Nama-nama itu terdapat di dalam Al-Quran. Pada pelajaran ini hanya akan dibahas 5 Asmaul Husna. Mari kita simak bersama nama-nama Asmaul Husna, arti beserta penjelasannya. Ar-Rahmanu artinya yang maha pemurah. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih atau yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa kasih dan sayang kepada semua makhluknya karena Allah bersifat Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman ini Allah berikan kepada semua makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan, dan alam ini semua mendapatkan kasih sayang Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan kasihnya terhadap makhluknya. Semua makhluknya diberikan rasa kasihnya. Manusia, jin, binatang, tumbuhan, semua diberi kehidupan. Semuanya diberi makanan, semuanya diberi rizki. Manusia setiap hari bisa makan, minum, dan bernafas. Begitu pula hewan dan tumbuhan. Begitulah rasa kasih sayang Allah kepada makhluknya. Karena itulah Allah mempunyai nama Ar-Rahman, artinya maha pemurah atau maha pengasih. Sifat Ar-Rahman ini untuk semua makhluknya. Manusia yang taat beribadah dan manusia yang ingkar dan kufur kepada Allah. Semuanya dikasihi oleh Allah. Meskipun ada manusia yang suka bermaksiat, Allah tetap memberinya rizki. Dia juga tetap bisa hidup, bernafas, dan menikmati pemberian Allah. Perhatikan di sekelilingmu. Adakah orang Islam yang taat beribadah? Ada jugakah orang Islam yang tidak taat dan selalu maksiat, misalnya berjudi, bermabuk-mabukan, suka mencuri, dan mengganggu orang lain? Ada jugakah orang yang tidak percaya sama Allah? Semua manusia yang disebutkan tadi tetap bisa makan dan hidup layak, bukan? Rasa kasih sayang Allah memang tidak hanya untuk orang Islam yang taat saja. Rasa kasih sayang Allah untuk semua makhluknya. Rasa kasih sayang Allah kepada semua hambanya sama. Hamba yang beriman maupun yang tidak beriman semua dijamin kenikmatan. Tetapi perlu diingat, sifat Ar-Rahman ini hanya berlaku di dunia. Sedangkan di akhirat tidak sama. Wujud rasa kasih atau Ar-Rahman juga tampak di sekitar kita. Keteraturan alam dan dipenuhinya segala kebutuhan makhluk adalah wujud kasih sayang Allah. Allah menurunkan hujan sehingga bisa menumbuhkan tanaman. Tanaman dimakan binatang dan manusia. Binatang juga dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Sapi dan kambing dimakan dagingnya, sedangkan kerbau digunakan untuk membajak sawah. Ayam dimanfaatkan telur dan dagingnya. Bagaimana jika seandainya Allah mengurangi sifat Ar-Rahman-Nya? Misalkan suatu saat Allah tidak menurunkan air hujan. Tanah akan kering dan tandus. Tumbuhan tidak tumbuh. Banyak hewan yang mati kelaparan. Akibatnya manusia juga akan mengalami kelaparan dan banyak yang meninggal dunia. Oleh karenanya semuanya telah diatur oleh Allah untuk kebaikan makhluknya. Semuanya dikasihi dan disayangi oleh Allah. Karena itulah Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, selanjutnya kita perhatikan Asmaul Husna yang kedua. Ar-Rahimu artinya yang maha pengasih. Ar-Rahim artinya Allah maha penyayang. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, terutama kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman atau percaya kepada Allah adalah orang-orang yang taat melaksanakan perintah Allah. Orang beriman contohnya mereka yang rajin sholat,
rajin mengaji, taat pada orang tua dan melaksanakan puasa Ramadan. Orang beriman juga menjauhi larangan-larangan Allah. Larangan Allah misalkan berjudi, durhaka pada orang tua, meminum minuman yang memabukkan, berbuat jahat pada orang lain dan seterusnya. Orang yang beriman akan mendapat rasa sayang dari Allah. Rasa sayang Allah nanti akan diberikan di akhirat. Orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Surga adalah tempat yang indah di akhirat. Di dalam surga semua ada. Semua kesenangan ada di surga. Semua keinginan penghuni surga selalu disediakan oleh Allah. Surga merupakan salah satu wujud rasa sayang Allah pada hambanya yang beriman dan taat akan perintahnya. Namun, sifat Ar-Rahim Allah ini tidak untuk semua makhluknya. Rasa sayang Allah khusus untuk manusia yang beriman. Orang yang tidak percaya adanya Allah tidak mendapatkan rasa sayang Allah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Itulah perbedaan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman diberikan untuk semua makhluknya tetapi hanya pada waktu di dunia. Sedangkan Ar-Rahim diberikan kepada manusia yang beriman saja sampai nanti di akhirat. Allah menyayangi orang-orang yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Ar-Rahim. Jika kalian ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, maka bertakwalah pada Allah, nurutlah kepada Allah. Takwa artinya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Teman-teman sahabat channel Islamic Hewan, mari kita simak Asmaul Husna yang ketiga. Al-Maliku, artinya Maha Raja. Al-Malik artinya Maha Merajai. Allah merajai semesta alam. Semua yang ada di alam ini tunduk dan patuh kepada Allah. Kekuasaan Allah atas seluruh alam ini mutlak dimiliki oleh Allah. Di dunia ini banyak penguasa, misalnya bupati, wali kota, gubernur, presiden. Bupati menguasai masyarakat di kabupaten. Wali kota menguasai masyarakat di dalam kota. Gubernur menguasai masyarakat seprovinsi. Sedangkan presiden menguasai masyarakat senegara. Meskipun mereka semua menguasai rakyatnya, ia harus tunduk pada kekuasaan Allah. Sebab Allah menguasai seluruh makhluk di dunia ini. Allah mutlak merajai alam semesta ini. Allah Maha merajai alam semesta ini. Kita harus selalu tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Kita harus melaksanakan segala perintahnya, seperti sholat 5 waktu tepat waktu. Puasa wajib di bulan Ramadan, selalu berbuat kebaikan setiap saat. Kita juga harus menjauhi segala larangannya. Kita tidak boleh berbuat jahat kepada sesama. Teman-teman sahabat channel Islamic Hewan, sekarang mari kita perhatikan penjelasan Asmaul Husna yang keempat. As-Sami'u, artinya yang Maha Mendengar. Allah memiliki sifat As-Sami', artinya Allah Maha Mendengar. Allah Maha mendengar segala-galanya. Allah mendengar suara keras maupun pelan. Jangankan bisikan, suara hati manusia pun Allah mendengarnya. Sekarang cobalah berbicara dalam hatimu. Ucapkan satu kata saja. Tanyakan pada temanmu, apakah ia mendengarnya? Tentu temanmu tidak akan mendengar suara itu. Lain halnya dengan Allah. Allah bisa mendengar semuanya. Pendengaran Allah tidak terbatas. Di daratan, di lautan, di gunung, di langit, semuanya dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan coba-coba membohongi Allah meskipun dalam hatimu. Karena itulah Allah memiliki nama As-Sami', yang artinya Maha mendengar segala sesuatu. Manusia juga bisa mendengar. Pendengaran manusia terbatas. Manusia mendengar menggunakan telinga. Jika telinga tertutup, maka pendengaran manusia akan terganggu. Manusia juga hanya bisa mendengar suara yang keras saja. Suara yang pelan sulit didengar manusia. Manusia juga hanya bisa mendengar dari dekat. Suara yang jauh sulit didengar manusia. Pendengaran manusia terbatas, sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Karena itulah Allah mempunyai nama As-Sami', yang artinya Maha Mendengar. Teman-teman sahabat channel Islamic Hewan, sekarang mari kita simak penjelasan dan arti Asmaul Husna selanjutnya. Al-Basiru, artinya yang Maha Melihat.
Al-Basir artinya maha melihat. Allah memiliki sifat maha melihat. Dia selalu mengawasi makhluknya. Dia bisa melihat hal yang tersembunyi. Tidak ada yang terhalang dari penglihatannya. Dia bisa melihat hati manusia. Kita harus jujur dalam ucapan dan perbuatan, karena segala ucapan dan perbuatan kita selalu disaksikan, dilihat oleh Allah. Kemudian Allah mencatatnya dan kelak akan memberikan balasan. Perbuatan yang baik akan dibalas kebaikan, sedangkan perbuatan buruk akan dibalas keburukan. Muslim yang baik akan selalu jujur. Ia sadar bahwa Allah selalu bersamanya. Allah tidak pernah lengah dari kita. Allah bisa melihat bukan berarti Allah memiliki mata seperti manusia. Sifat melihat Allah tidak sama dengan sifat melihat makhluk. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.